Penghiburan dari sorga, jika Tuhan sertaku, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Marbun Sintua Melkida Boru Panggabean dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, mau mendengar firman-Mu. Karenanya Bapa, urapilah kami, kuduskan kami di dalam roh-Mu, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami diberi hikmat memahami firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, peliharalah juga sarana yang kami pakai melalui radio ini, sehingga benar-benar komunikasi kami di dalam doa bersama semua sobat renungan harian Shalom dan renungan pagi Embun Pagi RPK dalam sukacita. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Rut 2 ayat 15 sampai 23. Rut 2 ayat 15 sampai 23. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia, dan meninggalkannya, supaya dipungutnya, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setengah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja,
katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai. Dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 17 dan 18a. "Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota." Bapak, Ibu, Saudara kekasih, sahabat Renungan Embun Pagi Radio Pelita Kasih, bersama dengan Renungan Harian Shalom. Pada saat ini kita akan memahami satu topik, sinergi kerja keras dan belas kasih. Dan tadi sudah dibaca ayat pembimbing untuk menghantarkan kita memahami renungan pada saat ini. Nama Rut berarti belas kasih. Sesuai dengan arti namanya, Rut juga beroleh belas kasih dari Tuhan. Hidupnya mengalami pemulihan dan diberkati Tuhan. Rut, meski telah ditinggal mati suaminya tanpa anak, tetap berkomitmen mengabdi dan mendampingi ibu mertuanya yang juga sudah menjadi janda. Inilah permintaan Rut kepada Naomi. Pada waktu Naomi mengatakan kepada dua menantunya untuk tidak harus terikat ataupun membiarkan Naomi sendirian. Tetapi Rut berkata, "Janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Itu kita bisa baca dalam pasal 1 kitab Rut di ayat 21. Ungkapan ini merupakan suatu tekad yang sangat kuat dan sangat indah, yaitu dia sangat memikirkan masa tua dari mertuanya perempuan yang hanya tinggal sendirian dari keluarganya. Walaupun tanpa suami dan anak dari pihak mertuanya, tetapi dia tidak membiarkan mertuanya hidup sendirian di masa tua. Sehingga dia dengan tegas mengatakan, "Janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau." Prinsip dia harus bersama dengan mertuanya perempuan itu. Ini adalah suatu kesadaran akan tanggung jawab yang sangat besar
mau hidup bersama dengan mertuanya, walaupun tidak ada lagi suami dan tidak punya anak. Tuhan Naomi dipahaminya, yaitu Yahweh akan memelihara hidupnya dan hidup mertuanya. Dan dia sangat yakin akan hal itu, sebab dia sudah tahu, sudah ikut juga mengenal dan menyembah Tuhannya Naomi, yaitu Yahweh. Dan di samping itu ada satu lagi ungkapannya atau bagian ungkapan tadi yang sangat berharga. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Tentu pernyataan ini bukan asal dikatakan begitu saja. Bukan hanya ungkapan di bibir saja, melainkan suatu keputusan yang teguh. Karena dia sudah mengenal kebaikan Tuhan itu sebagai Allahnya Naomi. Dia mau meninggalkan bangsa, dia mau meninggalkan keluarganya atau orang tuanya, serta ilah yang tadinya disembah oleh orang tuanya dan mungkin kakek moyangnya. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara kekasih, yang dia tinggalkan untuk mengikut Tuhannya Naomi, yaitu Yahweh yang kita kenal sebagai Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Sahabat kami yang dicintai oleh Tuhan, setelah tiba di Bethlehem, yaitu kota asal dari Naomi, kehidupan mereka bukan tanpa tantangan. Ternyata mereka tidak mempunyai sumber kehidupan yang sudah tersedia di situ. Di tengah keterbatasan dan pergumulan, tentunya sebagai perempuan, fisik mereka harus berjuang untuk mencari makanan kebutuhan mereka. Mereka harus bekerja keras untuk dapat bertahan hidup. Tetapi di tengah-tengah tantangan yang berat itu, sungguh benar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan seperti firman-Nya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, katanya dalam Amsal 23 ayat 18. Berpegang dalam pengharapan itulah mereka berdua di tengah-tengah tantangan tanpa sumber hidup yang menetap, tetapi mereka berkeyakinan akan dipelihara Tuhan. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib, yang campur tangan dalam kehidupan mereka, kemudian ada jalan Tuhan tunjukkan. Ruth meminta izin kepada mertuanya untuk pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai yang terlewatkan dari para pekerja. Dan untuk orang Yahudi pada zaman itu, ada saja bulir-bulir jelai yang terlewatkan atau terjatuh boleh diambil oleh orang-orang yang tidak mempunyai sumber kehidupan menetap seperti Ruth ini. Dan ketika Ruth mengambil bulir-bulir jelai yang terlewatkan atau yang terjatuh itu, ternyata pemilik daripada ladang itu tidak marah, malah menunjukkan suatu belas kasih dan kemurahan. Dan melalui inilah tampak bagaimana Tuhan memelihara mereka menjadi ada sumber kehidupannya. Dan kepada pemilik lahan ini yang bernama Boas, tentang Ruth yang setia memelihara seorang tua
yaitu mertuanya. Dan kebaikan ini terdengar dan sampai ke telinga Boas. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, ternyata pemilik lahan ini memperhatikan dan berpesan kemudian kepada para pekerja untuk tidak mengambil sampai habis semua jelai itu, supaya ada tertinggal untuk boleh diambil Rut yang setia itu. Oleh karenanya mereka memiliki jelai bukan hanya untuk kehidupan 1 hari atau 2 hari, sebab setelah bekerja bahwa di dalam 1 hari bisa diambilnya, dipungutnya seeva jelai, dan ini cukup untuk kebutuhan mereka 5 hari. Seeva untuk 5 hari berdua. Berarti bekerja sehari dapat menyimpan untuk kebutuhan 4 hari. Jika tiap hari bekerja, tentunya fisiknya sehat, dan memang benar seperti itu. Dalam seminggu dapat menyimpan untuk 24 hari kebutuhan berdua. Inilah kita lihat bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang yang setia dalam tanggung jawab memelihara orang yang diserahkan Tuhan untuk dipeliharanya. Belas kasih itu kita lihat muncul dari orang tertentu dalam cerita tentang Rut atau kehidupan ini. Itu adalah Boas. Boas dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan belas kasih-Nya. Sobat renungan embun pagi dan renungan harian Shalom yang dicintai Tuhan. Begitu indahnya sinergi dari tekad yang kuat, setia kepada Tuhan dan bekerja keras, tidak bermalas-malas, penuh tanggung jawab walaupun di tengah-tengah kehidupan yang tidak begitu jelas tadi sumber kehidupannya. Tetapi dengan kerja kerasnya dan sedikit tanpa malu untuk mengambil jelai yang tersisa atau terlewatkan di ladang. Tentunya untuk itu juga dia harus menunjukkan rasa hormat supaya dia diizinkan untuk mengambil jelai itu. Tapi kita lihat bagaimana kesetiaan itu, tekad yang kuat itu, dan juga etika yang baik itu sedemikian bersinergi dengan belas kasih dari Tuhan. Hasilnya sungguh sangat besar, mujaib. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, 24 hari kebutuhan untuk 2 orang bisa secara teori tersimpan hanya 1 minggu bekerja. Dari ini kita lihat begitu besar hasil dari sinergi kerja keras dengan belas kasih dari Tuhan. Karena itu untuk kita di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi ini, apa yang diimani dan dilakoni oleh Rut bisa menjadi teladan bagi kita. Sebab ternyata Tuhan tidak membiarkan orang yang tidak berpunya, orang yang tidak mempunyai
sumber kehidupan menetap tadinya. Tapi Tuhan menunjukkan belas kasih dan itu dinikmati. Saudara, kita pun dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, pengharapan yang kuat, tekad yang keras kuat bekerja, itu akan bersinergi dengan belas kasih Tuhan. Kita tidak tahu siapa perpanjangan tangan Tuhan yang akan dipakainya untuk menyatakan belas kasih itu. Dan kita tidak perlu mencari-cari siapa itu. Sebab prinsipnya adalah ketika kita mau bekerja keras di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan menyatakan atau menunjukkan siapa perpanjangan tangannya. Dan mungkin sekali ketika di situasi seperti itu juga kita akan dipakai Tuhan menjadi perpanjangan belas kasih-Nya kepada orang lain. Karena itu, mari kita tetap setia, bekerja keras dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh indah Tuhan, firman-Mu melalui kejadian kepada Ruth dan Naomi mertuanya, bahwa kesetiaan kepada Tuhan untuk memelihara orang yang tidak menentu sumber kehidupannya pada waktu itu, di dalam tanggung jawab untuk memelihara hidup orang yang sudah tua. Kemudian Ruth, Engkau tunjukkan belas kasih-Mu melalui orang yang tadinya dia tidak kenal. Tuhan, sungguh kami juga di tengah-tengah kehidupan yang sulit sekarang ini berharap kami akan memperoleh pemeliharaan-Mu, memperoleh belas kasih-Mu. Karena itu kuatkan kami untuk punya tekad dan kesetiaan untuk tetap setia kepada Tuhan saja. Terima kasih, berkatilah kami semua, baik para pendengar renungan ini. Demikian juga kami berdoa untuk Radio Pelita Kasih, manajer dan semua karyawan. Berkati Tuhan, beri mereka kesehatan, beri mereka juga Tuhan hikmat, sehingga tetap inspirasi untuk pelayanan virtual tetap terpelihara dengan baik dan menjangkau banyak orang. Berkatilah Tuhan juga sobat renungan Embun Pagi yang setia untuk mengikuti program ini. Beri mereka kesehatan, sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berkati kami semuanya Tuhan, pemerintah kami. Beri mereka hikmat, beri mereka juga semangat kerja, berdedikasi tinggi untuk kebutuhan rakyat. Dan kami juga semua rakyat, masyarakat luas, boleh tetap setia dan mengikuti tatanan yang sudah kami sepakati bersama sebagai bangsa dan negara. Terima kasih, sepanjang hari ini juga berkatilah kami dalam pekerjaan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert S. Pandiangan MTH di nomor telepon atau WA 0813 7703 7714
Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong, dan tersedia juga renungan setiap malam mulai pukul 20 WIB. Bagi yang membutuhkan renungan Salam setiap pagi hari, dapat menghubungi WA di 0813 7703 7714. 0813 7703 7714. Renungan harian Salam ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi yang bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumbar Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala selama pandemi COVID-19, ibadah menjadi 2 kali, yaitu 1. Ibadah umum jam 9.30 WIB sekaligus live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Ibadah kedua 17 WIB atau jam 5 sore tanpa live streaming. Ibadah pertangyangan WIB setiap Rabu malam secara virtual melalui Zoom, dan linknya bisa diminta di WA 0813 7703 7714. Digembalakan oleh 1. Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, 2. Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, 3. Bimbel Pro Juliani Boru Tarihoran, 4. Bersama dengan 21 orang sintua dan 2 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Nyonya Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salam menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.